Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting untuk membuat hubungan kita itu bertumbuh, kuat, dan kemudian diberkati Tuhan. Nah, saya coba berbagi tentang cara membuat pacar kita tidak bosan dengan kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat memberkati teman-teman muda, sehingga engkau lebih bijaksana dalam membangun hubungan yang berhasil. Doa saya, hubunganmu adalah hubungan yang terbaik. Nah, berikut ini cara membuat pacar tidak bosan dengan kita. Yang pertama, hindarilah sifat kekanak-kanakan. Artinya begini, satu kali atau dua kali kita ngambekan mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau sering dan terus menerus kita sering ngambek, apalagi untuk hal-hal yang tidak penting, dan kita cuek, egois, dan masih bermain-main, maka ini yang akan buat pacar kita jadi lama-kelamaan enek, kelama-lamaan jadi bosan. Karena apa? Dia lihat, aduh, kekanak-kanakan kali gitu loh, masih kekanak-kanakan banget gitu loh. Nah, cobalah perhatikan baik sikap kita ini. Apakah kita tipe orang yang ngambekan? Apakah kita tipe orang kalau ada masalah langsung cuek? Karena anak-anak muda, kalau kita tidak bisa kelola hati kita dengan baik, menjaga hati kita dengan baik, maka kita akan gampang ngambek, kecewa, dan marah. Dan ini yang membuat hubungan tidak bertahan. So, kalau mau pacarmu tidak bosan, berhenti bersifat kekanak-kanakan, berhenti ngambek, berhenti egois, berhenti mementingkan diri sendiri. Belajar jadi pribadi yang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, cara membuat pacar tidak bosan dengan kita, maka yang kedua adalah hindarilah kebohongan. Semakin sering engkau berbohong, maka pacarmu tidak akan pernah percaya lagi kepadamu. Semakin sering engkau berbohong, maka pacarmu akan ilfil, nek, lama-kelamaan jenuh dan membosankan. So, belajarlah jujur dari hal-hal kecil, maka engkau akan mendapat kepercayaan. Kalau engkau mendapat kepercayaan, engkau mendapat tanggung jawab. Kalau engkau mendapat tanggung jawab, engkau dapat berkat. Kalau engkau dapat berkat, maka engkau akan berhasil dalam kehidupan. So, belajarlah untuk bicara jujur. Ya, kalau mau pasanganmu tetap happy dengan kamu. Tapi kalau kamu bohong, maka pacarmu akan bosan, ilfil sama kamunya. Ya, yang kedua, hindarilah kebohongan terus menerus. Belajar jujur terhadap pasanganmu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, cara membuat pacar tidak bosan dengan kita, maka yang ketiga adalah belajarlah untuk mendengarkan. Jujur, untuk seseorang bisa mendengarkan dibutuhkan kerendahan hati. Karena banyak orang kepengen cuman dia didengerin, orang lain dia gak mau dengerin. Ini namanya egois. Makanya hubungan yang kuat adalah hubungan yang mau mendengar. Apalagi kalau pasanganmu lagi ada masalah, baik di pekerjaan,
baik di pertemanannya, baik di keluarganya. Ketika ada masalah, engkau bisa mendengar. Ini akan buat pasanganmu tambah cinta. Tapi begitu ada masalah, ada tantangan, kamu nggak jadi pendengar yang baik, maka lama-kelamaan pacarmu tidak akan lagi bicara ke kamu, tidak akan lagi membicarakan seputar kehidupannya. Lama-kelamaan dia akan bosan. So, belajarlah untuk mendengarkan. Sekalipun dia berbicara dalam waktu yang sangat-sangat lama. Ada perbedaan antara pria dengan wanita. Pria hanya 5.000 kata sehari, sedangkan wanita itu 30.000 kata satu hari harus dikeluarkan. Jadi dibutuhkan sebuah kesabaran untuk kita bisa mendengar dan melakukan apa yang kita dengar. Maka saya percaya pacar akan menjadi senang, pacar akan menjadi bahagia karena kita mau mendengar. Dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa mendengar. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara membuat pacar tidak bosan dengan kita. Maka yang keempat adalah belajarlah untuk memuji pasanganmu. Nggak ada alasan. Semua orang bisa memuji. Jangan bilang, Pak, saya ini dari dulu udah pendiam, nggak suka ngomong. Nggak ada. Semua orang bisa memuji, asalkan niatnya tulus, bukan untuk sok-sokan, bukan. Artinya belajarlah memuji pasanganmu. Kalau dia berprestasi di pekerjaannya, kalau dia menang dalam perlombaan atau hobinya, kalau dia sukses naik lebih tinggi lagi, belajarlah untuk memuji dia. Bilanglah kamu hebat, kamu luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Nah, kalau kita memuji pasangan kita, maka dia akan dapat satu sukacita. Dia akan mendapat satu kekuatan. Dan itu akan membahagiakan dia. Saya biasa dipuji sama pasangan saya. Bukan saya gila pujian, tapi pujiannya itu membuat saya tambah sukacita, tambah kuat, dan tambah berhasil dalam kehidupan. So, belajarlah untuk memuji pasanganmu supaya tidak bosan denganmu. Kalau tiap hari engkau hanya mengeluh, kalau tiap hari engkau hanya mempersalahkan dia, lama-lama dia akan bosan ke kamu. So, belajar memuji pasangan. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, cara membuat pacar tidak bosan dengan kita. Maka yang kelima adalah perlakukanlah pasanganmu spesial. Ya, jangan kamu jadikan dia jadi opsi yang kedua. Jangan jadikan dia hanya pelarian, tapi jadikan dia spesial, the best. Jadikan dia prioritas. Artinya sekalipun engkau punya prioritas yang lain, dia juga masuk dalam list itu. Nah, kalau kita melakukan tindakan seperti itu, artinya kita menjadikan pasangan kita spesial, maka ini akan menyentuh hatinya, akan membuat dia bahagia. Tapi kalau sebaliknya kita anggap dia nggak terlalu penting, kita nggak prioritasin dia, maka yang terjadi adalah dia merasa nggak penting. Dia merasa bukan yang utama, bukan yang kamu fokuskan. Nah, itu jadi alasan untuk dia malas untuk melanjutkan hubungan ini. Dia bosan dengan hubungan begini karena dia tidak dijadikan spesial. Sekalipun dia tidak mencari itu, tapi itu adalah bagian dalam kehidupan setiap orang. Ada terkhusus untuk hubungan berpacaran ataupun menikah. Semua orang, suami pengen dijadikan spesial, istri pengen dijadikan spesial, pacar pengen dijadikan spesial, sebagai tanda kita sayang. So, belajarlah menjadikan pasanganmu spesial, maka dia akan tambah cinta denganmu. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak jadikan dia spesial, lama-kelamaan
dia bisa jadi bosan ke kamunya. Itu yang kelima. Yang keenam, cara membuat pacar tidak bosan dengan kita. Maka yang keenam adalah berhenti bersikap curiga, apalagi menuduh. Saya nggak tahu apa alasanmu curiga, saya nggak tahu apa alasanmu menuduh. Tapi kalau sudah dicurigai, kalau sudah dituduh, itu pasti nggak enak. Nggak ada orang yang mau dicurigain, nggak ada orang yang mau dituduh, nggak ada. Penyebab saya dulu putus dengan mantan karena dia mencurigai dan menuduh dengan alasan yang tidak logis. Dia harusnya tahu kalau dunia saya adalah pelayanan. Saya ketemu banyak orang, ngobrol dan melayani banyak orang. Dan saya punya kebiasaan kalau telepon di depan dia, kalau chat di depan dia, dan dia tahu password handphone saya. Dan saya belajar terbuka dengan dia. Tapi karena mungkin dia punya masalah atau trauma di masa lalu, dia jadi sedikit curiga, sedikit menuduh. Bahkan sosial media saya, dia stalking semuanya. Dia tahu siapa yang saya like, dia tahu siapa yang saya komen, dan dia tahu berapa banyak wanita di situ. Dan 1-2 kali saya masih oke, tapi dia terus-menerus melakukan itu. Itu yang buat saya jadi bosan. Bosan punya hubungan yang tidak sehat. Dan saya memutuskan pacaran yang model begini nggak bisa dikembangkan, nggak bisa diterusin, hanya akan buang-buang waktu. Saya udah bilang berubah, berhenti melakukan itu. Jangan menuduh, jangan menuding dengan alasan yang tidak logis. Dan akhirnya apa? Berakhir hubungan itu. Karena apa? Karena dia nggak berubah. So, perlu ini kita perhatikan, berhenti sikap curigaan dan menuduh supaya pacar tidak bosan. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah berdosa. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi akan menjadi masalah ketika kita mengulang-ulang kesalahan yang sama. 1-2 kali kita ulang kesalahan yang sama, masih bisa dimaklumi. 3 kali, 4 kali masih mungkin jadi pertimbangan. Tapi kalau terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, ini yang buat pasangan jadi bosan. So, yang ke-7 ini, berhentilah melakukan kesalahan yang sama supaya pacar tidak bosan. Yang ke-8, cara membuat pacar tidak bosan dengan kita, yang ke-8 adalah bertumbuh bersama dalam kerohanian. Artinya keduanya, si cowok ataupun si cewek, sama-sama membangun kerohanian. Sama-sama berdoa, sama-sama baca firman, sama-sama nyembah Tuhan. Kalau ada waktu, beribadah sama-sama, melayani sama-sama. Bagaimana caranya bertumbuh bersama di dalam kerohanian? Saya percaya semakin bertumbuh kerohaniannya, semakin kuat itu hubungan. Tapi semakin merosot itu kerohaniannya, maka pacar bisa bosan, maka pacar bisa jenuh. So, kalau mau pacar tidak bosan, maka bangunlah kerohanianmu. Dan yang terakhir, cara membuat pacar tidak bosan dengan kita, maka yang terakhir adalah bersyukur. Jangan suka bersungut-sungut. Kecil besar berkat yang kau terima, bersyukur. Kecil besar pekerjaanmu, bersyukur. Apa adanya di dalam kehidupanmu, bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, maka pacar kita akan bersuka cita. Pacar kita akan terberkati. Tapi kalau kita bersungut-sungut, hari ini bersungut, besok bersungut, maka masalah-masalah baru akan muncul. Ini yang buat pasangan atau pacar jadi bosan. So, kalau mau pacar tidak bosan, berhenti bersungut-sungut dan mulailah mengucap syukur. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap beberapa poin ini boleh diterapkan di dalam hubunganmu.
Sehingga hubunganmu bertumbuh, sehat, kuat, diberkati Tuhan, dan jadi berkat. Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, dan hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.